Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Diki Juwansa dalam mata kuliah Administrasi Perbankan. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang deposito, ya, bukan despacito tapi deposito. Dan kita akan membahas tentang kalkulasinya atau kita perhitungannya dan beberapa sampel, termasuk transfer system, terus termasuk kita juga cara transfer yang mungkin teman-teman sebagian besar sudah pernah merasakan dan mengalami bagaimana caranya untuk transfer ke beberapa bank yang ada di Indonesia. Oke. Nih, transfer yaitu memindahkan dana dari tabungan satu ke tabungan yang lain, atau transfer kita memindahkan dana dari rekening satu ke rekening yang lain, atau tempat satu ke tempat yang lain melalui tabungan, melalui rekening pastinya. Yap, prosedur transfer itu banyak jenisnya, bisa melalui ATM atau bisa melalui datang kita ke perbankan, ya, kita datang ke teller, kita setor tunai dan kita menyetorkan atas nama seseorang, itu bisa. Atau kita bisa menggunakan mobile banking yang lebih praktis, yang penting kita ada dana di tabungan, kita bisa melakukan transaksi transfer ke beberapa bank, ke beberapa rekening melalui mobile banking atau melalui gadget kita, atau kita bisa melalui internet banking yang kita biasa gunakan melalui PC, laptop dan yang lainnya. Artinya tampilan mobile banking mungkin hanya terbatas, tapi kalau internet banking itu mungkin lebih lengkap paketannya, artinya menu-menunya lebih lengkap. Makanya itu mungkin perbedaan antara mobile banking dengan internet banking. Ya, jadi prosedur transfer bisa kita melalui ATM, kita bisa datang ke teller, atau kita bisa melalui m-banking atau mobile banking, atau bisa melalui internet banking. Ya, how to transfer? Kaifa, atau bagaimana nih caranya transfer atau memindahkan uang kita melalui ATM? Yap, caranya gampang sekali. Teman-teman cukup datang ke mesin ATM, ya, ATM, automatic mesin, artinya mesin secara otomatis. Yang pertama kita memasukkan ATM kita ke mesin ATM, yang kedua kita mengklik nomor PIN yang kita sudah punya. Selanjutnya kita tentukan nominalnya. Selanjutnya pilih bank yang berkaitan, kita masukkan nomor rekeningnya, dan setelah menemukan rekening kita masukin nominalnya dan enter. Oke, itu biasanya langsung masuk. Intinya gitu. Dan ada limitnya terhadap ATM, itu ada limitnya. Biasanya untuk penarikan tergantung level. Biasanya ada yang silver, ada yang gold, ada yang premium. Nah, level tersebut nanti yang membedakan antara berapa transaksi yang kita bisa tarik tunai atau transfer melalui ATM. Biasanya itu. Gitu. Jadi tiap bank, masing-masing bank punya ada kriterianya. Ada yang maksimal 5 juta, itu biasanya silver. Golden itu biasanya bisa sampai 10 juta atau 15 juta. Atau yang premium itu bisa sampai 25 juta. Kita bisa menarik tunai. Bahkan transfer pun itu biasanya bisa sampai 25 atau 50, bisa tergantung tingkatan level dari ATM yang kita miliki. Intinya gitu. Selanjutnya ada biaya transfer, biasanya digunakan atau dikenakan dari bank kepada nasabah sebagai jasa yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank, gitu. Seperti kita meminta tolong ke bank untuk antarkan sejumlah rekening. Nah, pada itu nanti ada perbedaan atau ada jasa yang harus dibayarkan dari bank satu ke bank yang kedua, atau divisi lain ke divisi yang selanjutnya. Dan biaya transfer biasanya rata-rata perbankan itu ada 6.500, gitu. Ada yang 6.500 rata-rata. Dan sekarang infonya ada 2 termin atau 2 tahap penurunan biaya transfer yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia, gitu. Jadi BI melalui 2 tahap, ada 2 termin, gitu. Mudah-mudahan semuanya sudah merata. Yang biaya awal transfer itu 6.500, sekarang turun menjadi 2.500. Ini untuk memancing para nasabah, untuk motivasi nasabah untuk bisa banyak melakukan transfer melalui antar rekening, jadi tidak melalui cash. Artinya seperti itu, supaya regulasi pun nanti akan terlihat secara atau tercermin di dalam rekening. Itu kurang lebihnya. Jadi sangat benefit dan sangat diuntungkan kalau kita adanya penurunan dalam sisi biaya transfer. Oke, selanjutnya ini mengenai deposito.
Ya, beda antara tabungan dengan deposito. Kalau tabungan kita bisa mengambil suatu waktu, kalau deposito atau kita kenal dengan deposan itu kita dalam bentuk simpanan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara deposan dengan pihak bank. Jadi tidak bisa mengambil sewaktu-waktu. Itulah bedanya tabungan dengan deposito. Selanjutnya, yang membedakan tabungan dengan deposito, kalau tabungan itu rate bunganya atau nisbahnya bagi hasilnya sangat kecil kalau tabungan. Gitu. Makanya biaya ADM biasanya lebih besar kan daripada biaya bunga atau biaya bagi hasilnya, nisbahnya. Nah, tapi kalau deposito itu biasanya ratingnya atau bunganya lebih besar ketimbang tabungan. Berapa sih? Yuk kita lihat. Oke. Bagaimana deposito ini berjalan? Yang pertama, deposito berjangka. Jangkanya adalah satu bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Gitu. Ada beberapa bank juga ada yang mau mencantumkan hanya 1, 3, 6, dan 12. Atau ada juga yang 2 bulan. Jadi berbeda-beda. Artinya rata-ratanya adalah 1, 2, 3, 6, dan 12. Paling lama itu 12. Pak, gimana kalau misalkan saya ikut deposito yang 1 bulan, tapi saya lupa jatuh temponya. Misalkan jatuh tempo tanggal 15, kita baru ingat tanggal 16, itu bagaimana? Nah, itu nanti ARO, namanya ARO itu bisa kita deposito secara otomatis kembali ininya. Jadi artinya kembali dana itu tidak langsung dicairkan, tapi langsung masuk ke jangka waktu selanjutnya. Itu. Dan rumus untuk menghitung bunga deposito yaitu balance atau saldo dikalikan interest atau bunga, ya, dikalikan numbers of day atau berapa lama atau berapa hari yang kita depositokan. Gitu. Keuntungan dari bunga deposito yaitu suku bunga deposito dikalikan nominal uang yang kita investasikan dikalikan jumlah hari dibagi hari yang ada dalam 1 tahun. Kita pukul rata-rata adalah 365 hari. Nah, setelah kita sudah mengetahui nominalnya, baru kita nanti akan potong dengan pajak. Tarif pajak untuk deposito itu 20%. Jadi 20% dikali bunga depositonya, ya, bukan dari depositonya, tapi dari hasil pendapatan dari bunga deposito tersebut dikalikan 20%. Itu untuk bunga deposito. Sehingga kalau kita ingin mendapat deposito itu, nanti investasi yang kita dapat ditambah bunga atau nisbah yang kita dapat dari deposito dikurangi pajak. Nah, itulah dana yang kita terima setiap bulannya. Atau kita menambahkan dari jumlah deposito tersebut, atau nanti si hasil depositonya atau bunganya itu masuk ke rekening. Itu biasanya sistem dan kita bisa ngatur sendiri. Oke, cara menghitung bunga deposito, ya. Pada prinsipnya bunga deposito itu ada 3 bulan tadi ya, 1, 3, 6, 12 atau 1, 2, 3, 6, dan 12. Jadi jangka waktunya berbeda-beda gitu, ada ganjilan genap gitu. Nah, contoh kasus seperti ini. Anda deposito misalkan 3 bulan. Dengan kita ketahui rate-nya bunga deposito pada saat itu ada 3,05%. Oke, 3,05%. Dan uang yang disetorkan adalah 10 juta. Berapakah? Oke, yang pertanyaannya, berapakah bunga yang kita dapatkan? Gitu. Oke, jawabnya gampang. Yang pertama adalah teman-teman tentukan dulu depositonya yang 10 juta, dikalikan rate bunganya berapa? Oh, kita ketahui rate-nya ada 3,05%. Dikalikan 90 dari mana angkanya? 90 itu adalah kita asumsikan 3 bulan. Masing 1 bulan kita asumsikan 30 hari, dikalikan 3 jadi 90 hari. Ya, dikalikan 90. Setelah dapat jumlahnya baru dibagi 365 hari, ya, dalam 1 tahun. Sama dengan kita akan ketahui jumlahnya adalah 75.205. Nah, setelah kita ketahui bunga yang kita dapat, ya, di bank konvensional, baru dikurangi pajak yaitu sebesar 20%. 20% dikalikan bunga yang kita dapatkan di bank konvensional, ya, hasilnya adalah 15.041. Sehingga berapakah bunga yang kita dapatkan dari deposito yang kita simpan di bank konvensional? Jadi 75.205 dikurangi 15.041 sama dengan 60.164. Jadi jawabannya adalah 60.164 rupiah.
Gitu. Jadi tidak kita mendapatkan 70.000, tapi kita mendapatkan setiap bulannya adalah 60.000. Setiap bulan selama kita jangka waktunya berapa lama? 3 bulan, berarti 3 bulan kita akan dapat. Gitu. Jadi kalau kita deposit 10 juta, ternyata kita dapat bunganya di bank konvensional kurang lebih 60.000 setiap bulannya. Oke, tipe-tipe deposito. Yang pertama ada sertifikat deposito, ada deposito on call, dan yang ketiga adalah deposito berjangka. Oke, ada deposito berjangka. Bedanya apa? Yang pertama, deposito on call adalah deposito, kita menanamkan dana dalam bentuk deposito by phone. Bisa nggak? Bisa. Dan ada beberapa bank yang sudah menerapkan itu. Tanpa perlu kita datang ke perbankan, kita on call, kita telepon, Pak atau Bu, saya ingin menempatkan sejumlah dana dalam bentuk deposito yang ada di rekening saya. Oke Pak, Bu, berapa jumlah nominal yang Bapak mau depositokan? Sebutkan nominalnya dan berapa jangka waktu yang kita mau depositokan. Saya mau deposito 3 bulan. Oke, nanti dibuatkan dari rekaman tersebut, dari phone tersebut, itu sudah merupakan legalitas. Recording yang kita itu, baik yang kita lakukan, komunikasi melalui telepon itu sudah direkod dan sudah direkod sebagai bukti fisik bahwasanya itu sebagai keabsahan penempatan dana yang ada di deposito tersebut, dan itu sah adanya dan itu dibolehkan oleh perbankan dan diawasi oleh BI. Artinya gitu. Dan nanti setelah bentuknya deposito, itu biasanya biljetnya dikirimkan melalui rumah atau nasabahnya bisa datang hanya untuk pengambilan biljet deposito saja. Dan itu biasanya dalam bentuk deposito berjangka. Tadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan ada yang 12 bulan. Itu deposito berjangka. Jadi ada jangka waktu tertentu yang kita bisa depositokan dan kita bisa diambil tidak sewaktu-waktu tapi sesuai jatuh temponya. Selanjutnya, ada sertifikat deposito. Bedanya apa dengan deposito berjangka? Sebelum kita bahas, ini contoh yang deposito on call. Jadi kita bisa melalui telepon atau kita bisa melalui internet banking. Artinya seperti itu. Kita bisa menempatkan secara internet banking atau kita bisa menggunakan mobile banking sekarang, atau kita bisa by phone on call gitu sebagai telepon. Jadi sekarang sangat dimudahkan dan fleksibel sekali. Oke. Balik lagi, tadi perbedaan antara deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Yang pertama bedanya adalah deposito berjangka atas nama perorangan atau pribadi. Sedangkan sertifikat deposito adalah kita menunjuk seseorang untuk dibuatkan biljet depositonya atau sertifikat depositonya. Perbedaan yang kedua yaitu dalam bukti kepemilikan disebut dengan biljet deposito. Ya, deposito berjangka nanti dalam bentuk biljet, ya, sama dengan sertifikat deposito juga. Nah, kalau sertifikat deposito, bukti kepemilikan disebut dengan sertifikat deposito. Bedanya adalah berjangka biljet deposito, kalau sertifikat deposito adalah sertifikat deposito. Itu bedanya. Selanjutnya bedanya adalah kalau deposito berjangka itu tidak dapat diperjualbelikan. Sedangkan sertifikat deposito itu bisa diperjualbelikan sebagai jaminan bentuknya. Oke. Selanjutnya deposito berjangka itu tidak dapat dipindah tangankan. Sedangkan sertifikat deposito itu bisa dijual belikan, bisa dipindah tangankan. Itu bedanya antara sertifikat deposito dengan deposito berjangka. Selanjutnya ada bunga yang dibayarkan di belakang. Nah, kalau sertifikat deposito, bunga dibayarkan di muka, alias di awal atau di depan. Oke. Perbedaan selanjutnya yaitu pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda atau penalti. Ya, kalau deposito berjangka, kalau kita breakdown di situ atau kita mau menarik dana sejumlah dana di biljet atau di deposito berjangka, itu biasa kena penalti dan variatif dendanya atau penaltinya. Ada yang 100.000, ada yang sejumlah persentase dari nisbahnya atau dari bunganya, ini seperti itu. Dan tiap bank punya kebijakan masing-masing penaltinya mengenai tentang nominal penalti tersebut. Sedangkan sertifikat deposito yaitu pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan rediskonto, artinya ada pengawasan dari bank sentral kepada bank yang ditunjuk mengenai sertifikat tersebut. Jika pencairan tersebut, jika sertifikat deposito sama dicairkan sebelum jatuh tempo, ada pengawasan khusus dan mungkin nanti menjadi
pengawasan atau pertimbangan dari bank sentral terhadap bank yang mengeluarkan sertifikat deposito tersebut. Selanjutnya, ada nominal ditentukan oleh nasabah ya untuk deposito berjangka, tapi kalau sertifikat deposito nominal ditentukan oleh bank. Itu bedanya. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam mata uang rupiah, sama-sama dalam mata uang rupiah, atau deposito berjangka juga bisa dalam bentuk dolar atau mata uang asing lainnya kalau diimbangi dengan tabungan asingnya, biasanya seperti itu. Dan itu mengikuti biasanya kalau mata uang asing itu mengikuti dengan kurs pada saat itu, baru dikonversikan ke rupiah. Selanjutnya dapat roll over, artinya roll over itu nanti dapat berulang. Sedangkan sertifikat deposito itu tidak dapat di roll over atau tidak dapat diulang. Jika sudah jatuh temponya sudah habis, tapi kalau deposito berjangka itu nanti roll over dan dapat berulang kali. Kurang lebih seperti itu. Keuntungan untuk deposito apa saja sih? Yang pertama adalah jelas free monthly administration, artinya tidak ada biaya administrasi bulanan. Oke. Yang kedua jelas bunganya, kalau di bank konvensional jelas ya untuk bunganya yang sudah ditentukan dan bunganya sangat lebih tinggi daripada tabungan. Gitu, ada jaminan kredit, ada lebih aman juga dan persyaratannya sangat mudah. Kurang lebih seperti itu. Itu keuntungan deposito. Nah, what is the difference between conventional deposit and Islamic deposit? It is the difference ya. Apa bedanya antara bank konvensional deposit bank syariah dengan bank konvensional, bedanya apa sih? Gitu. Nah, oke. Ini ada perbedaannya dan dari sisi perhitungan dan kebijakan-kebijakannya. Oke. Sebelum kita masuk ke deposit, kita akan bahas satu persatu mengenai perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Apa saja? Yang pertama, perbedaan yang pertama antara bank konvensional dengan bank syariah. Kalau bank konvensional, hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai biasanya perdata dan pidana. Hukum negara biasanya kalau konvensional. Tapi kalau bank syariah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta ada fatwa-fatwa ulama yang bisa menjadi rujukan untuk sebuah keputusan. Yang kedua yaitu dalam pengelolaan dana. Ya, tadi dalam hukum, sekarang pengelolaan dana. Ya, dari pengelolaan dana biasanya kalau konvensional penyaluran kreditnya bisa dilakukan di berbagai bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan atau kita kenal dengan profit oriented. Oke. Selama tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi kalau bank konvensional semua sektor bisa masuk. Sedangkan bank syariah yaitu akan menolak pengajuan kredit yang ditujukan untuk hal-hal yang melanggar hukum Islam. Oke, hanya untuk usaha-usaha yang dalam dikategorikan halal. Itu bank syariah. Oke. Perbedaan yang selanjutnya dari orientasi bank konvensional lebih ke profit oriented, yang penting untung gitu. Yang sedangkan bank syariah yaitu tidak keuntungan atau profit orientednya berdasarkan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat. Tapi kalau konvensional hanya dunia semata, jadi tidak mempertimbangkan unsur-unsur yang non halalnya juga. Jadi yang penting profit oriented, yang penting bank tersebut untung kalau untuk bank konvensional. Tapi orientasi di bank syariah itu tetap dia memikirkan kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga ada batasan-batasan tidak semua segmen usaha dapat dibiayai oleh bank syariah. Perbedaan selanjutnya dari keuntungan. Jelas kalau keuntungan bank konvensional berdasarkan sistem bunga, kalau keuntungan yang berdasarkan bank syariah itu mengenai sistemnya bagi hasil jual beli dan sewa, jelas peruntukan dan penggunaannya. Perbedaan yang kelima yaitu tentang hubungan nasabah dan banknya antara konvensional dengan syariah. Kalau konvensional, hubungan pihak bank dengan nasabah lebih seperti antara debitur dan kreditur. Debitur dan kreditur hanya sebatas transaksi saja. Sedangkan hubungan nasabah dan bank syariah yaitu diperlakukan sebagaimana seorang mitra karena bank dan nasabah diikat dalam akad yang sangat transparan. Jadi keuntungan nasabah dengan keuntungan bank nanti akan sangat transparansi karena berkaitan mengenai nanti pada endingnya adalah nisbah atau bagi hasil yang dibagikan. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak ada dewan pengawas
Nah, kalau di bank konvensional tidak ada dewan pengawas, sehingga setiap transaksi yang dilakukan tidak diawasi oleh siapapun selain hukum-hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Artinya, kalau bedanya dengan bank syariah yaitu diawasi oleh dewan pengawas syariah yang terdiri dari para ulama, ya, ahli ekonomi yang memang menguasai tentang fikih muamalah, yang mengenai tentang fikih muamalah yang bersifatnya syar'i. Itu perbedaan secara detail antara konvensional dengan syariah. Kita bisa lihat dari sisi hukumnya, pengelolaan dana, orientasi, keuntungan, hubungan nasabah dan bank, keberadaan dewan pengawasnya. Sekarang balik lagi ke masalah deposito, perbedaan antara deposito syariah dengan versus deposito konvensional. Nah, perbedaannya adalah tadi, kalau deposito konvensional kita sudah tahu nominalnya, berapa jangka waktunya, bunganya sudah ditentukan, ya, sekian persen, jumlah harinya sudah ditentukan, sekian hari, dan bunga yang diterimanya sudah ditentukan, dan nanti tinggal dikurangi pajak. Begitu. Nah, yang agak unik di sini yang beda adalah dari deposito syariah di bank syariah. Yang pertama adalah ada nisbah atau kita kenal dengan bagi hasil. Itu kalau dalam sisi persentase, ya, itu nanti akan dibagi dua. Ada untuk deposan dan ada untuk bank. Biasanya deposan lebih besar, 68%, dan untuk nasabah bank itu 32%. Contoh, ada yang 60-40 gitu, ada yang 70-30, itu tergantung nanti kesepakatan antara pihak bank dengan deposannya. Yang selanjutnya, di bank syariah harus ada transparansi dalam transaksi keuntungan yang didapatkan oleh bank tersebut selama satu periode atau 1 bulan. Ya, terus total DPK ini adalah dana pihak ketiga yang berjalan. Artinya keuntungan bersih yang didapatkan oleh perbankan itu berapa, sehingga total dana yang berputar pada saat itu berapa, sehingga itulah nanti pembagiannya. Sama halnya kita layaknya bisnis dengan mitra, ketika kita dapat untung, bagi hasilnya berapa, kurang lebih seperti itu. Sehingga nominal bagi hasil, nah kalau kita lihat rumus di sini, saldo nasabah dibagi total DPK, ya, dikali pendapatan kas perbankan itu sendiri, bank itu yang cabangnya, dikalikan nisbah, sehingga contoh, kita ada deposito tadi 50 juta, dibagi total DPK yang terkumpul di bank tersebut adalah 1M, gitu. Sudah ketahuan angkanya, tinggal dikalikan 5 juta, tinggal dikalikan nisbahnya 68%, sehingga akan muncul angkanya 170.000. Nah, 170.000, kalau kita ingin tahu rate-nya berapa yang kita dapatkan, 170.000 dibagi 50 juta dikalikan jumlah hari dalam 1 tahun 365 dibagi 30, maka akan muncul equivalent rate-nya sebesar 4,14%. Nah, jika kita lihat di sini, perbedaannya adalah kalau konvensional sudah ditentukan di awal nominalnya 4% per bulan. Nah, itu sudah jelas, sudah ditentukan. Tapi kalau bank syariah itu bisa mengalami fluktuasi. Kadang kita bisa mengalami kelebihan, kadang kita bisa mengalami kerugian, tergantung pendapatan dari bank itu sendiri atau mitra, dianggapnya mitra yang mengelola keuangan itu sendiri, gitu. Jadi bisa lebih tinggi. Nah, jika dilihat dari case ini bank syariah marginnya atau bunga depositonya lebih tinggi ketimbang bank syariah, gitu. Jadi tergantung pendapatan yang didapatkan oleh bank syariah itu sendiri. Itu perbedaan yang sangat mencolok dari sisi akumulasinya atau kalkulasinya, ya, cara perhitungannya antara deposito syariah dengan deposito konvensional. Yap, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kali ini menambah wawasan dan teman-teman dapat memahami bagaimana kita secara bijak menyimpan dana kita dalam bentuk deposito. Apakah kita mau memilih nanti deposito deposito di bank konvensional atau nanti kita mau deposito di bank syariah. It is choice, itu pilihan. Kita kembali lagi kepada diri kita sendiri, keyakinan kita di mana. Kalau kita lebih nyamannya di bank syariah, ya sudah, kita akan memilih deposito yang di syariah. Kalau kita ingin lebih nyamannya di bank konvensional, kita akan memilih di bank konvensional. Sekali lagi, ini semuanya kembali lagi kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.